Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di Nusantara dan luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat akan berbincang-bincang sedikit terkait masalah situasi terkini kondisi bangsa Indonesia yang semakin hari semakin terpuruk, karena selain daripada kebijakan pemerintahnya banyak diprotes oleh rakyatnya, juga hari ini begitu banyak bencana alam, termasuk juga apalagi ini erupsi Gunung Semeru, kemudian tadi juga Gunung Merapi juga sudah mulai meletus juga, terus rob dari apalagi ini daerah Sunda Kelapa dan banyak lagi daerah-daerah Pandeglang banjir dan banyak lagi lah nanti. Jadi kondisi hari ini memang ya seharusnya pemerintah banyak segera bertaubat lah, karena sepertinya Allah segera mencabut kekuasaan daripada pejabat-pejabat yang berkuasa hari ini. Jadi mohon segera bertaubat. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya bersama dengan rekan-rekan ARM nanti akan menyampaikan terkait masalah sekelumit situasi-situasi yang terjadi di nasional saat ini. Nah, kemudian bahwa rencananya juga Aliansi Rakyat Menggugat itu akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI pada tanggal 8 dan 9 Desember 2021. Banyak tuntutan, salah satunya terkait masalah meminta kepada DPR RI untuk mencabut undang-undang inkonstitusional Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan isu-isu lain yang banyak lagi yang akan nanti disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, kali ini saya bersama biasa kawan kita ini tidak asing lagi, Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pecinta ARM seluruh Indonesia dan seluruh dunia. How are you today? saya kira kabar semuanya baik-baik. Salam perjuangan dalam perjuangan rakyat. Oke? Iya. Ada Ibu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Besok kita akan ada acara di depan DPR MPR tanggal 8 dan tanggal 9. Ditunggu semua. Oke, sampai ketemu. Ini dengan penulis kita Ibu Ida Nurhaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali besok kita hadir, datang dari seluruh pelosok ya. Insya Allah, karena kita ada pelosok jatuh ya. Mudah-mudahan jatuh mereka. Besok ada aksi gabungan dari ARM, dari buruh, insya Allah juga mahasiswa. Kayaknya kalau nggak datang rugi. Makanya besok hadir ya. Di MPR DPR RI jam 10 tepat sampai selesai, kita aksi sampai selesai. Mau apa mau ngomong apa aja deh, terserah gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Menuk, Ketua Umum Geprak. Halo dulu Bu. Halo, assalamualaikum kepada semua teman-teman dan juga sahabat-sahabat dan khususnya ibu-ibu. Gimana hari ini, bahagia? Minyak gimana? Mahal ya. Tapi untuk hari ini kita harus bahagia walaupun harus pura-pura. Inilah hidup di negara Wakanda, kita harus pintar ya. kita harus pintar. Nah, besok jangan hanya kita ribut di media sosial ataupun di WA group. Nah, besok itu kita punya wadah untuk menyalurkan apapun keinginan kita, ya. Termasuk kita juga ada Tritura 2021, ya. Apakah itu? Datang besok di MPR DPR bertemu dengan kita semua mulai jam 10 tepat sampai gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk Pak Jokowi. Rakyat sudah semakin sulit. Harga-harga mahal. Keadaan tidak menentu. Rakyat marah. Jangankan rakyat marah, alam pun marah. Oleh karena itu sudah mundurlah, ya.
Jangan sampai nanti menyesal. Cepatlah mundur agar rakyat tidak semakin sulit. Pengen dimundurin, Pedi? Atau ingin dimundurkan atau gimana ya? Atau dijemput kembali ke Solo seperti sedia kala lagi. Boleh. Jangan kasihan ya. Ya, untuk teman-teman sekalian ya, rakyat Indonesia seluruhnya, khususnya yang ada di Jakarta, datanglah besok tanggal 8 dan tanggal 9 ke gedung DPR MPR. Kita akan berorasi di depan gedung MPR DPR, menyuarakan suara rakyat, menyuarakan kesulitan rakyat, penderitaan rakyat, agar negara ini tetap eksis, NKRI tetap eksis dan tidak terpuruk seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini samping saya ada Bang Jones dari Kobar. Orang utara ya. Anak utara ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi men, lu jangan jadi aktivis di WA dong. Di medsos. Emang enak apa lu? Sama aja lu kayak Onani. Turun dong, ayo gabung kita di sono gedung DPR MPR. Biar cerdas. Jangan jadi aktivis di medsos. Sekarang nggak pakai. Jadilah pelaku dan sejarah buat di rejim sekarang ini. Ingat itu. 20 tahun, 30 tahun kalau kita tidak berbuat, penyesalan akan datang buat anak dan cucu kita. Jangan pernah menunggu kalau untuk bergerak. Iya. Kita ini selalu mendengarkan apa kata Ampera, amanat penderitaan rakyat. Kita harus curahkan tanggal 8 dan 9 di gedung DPR MPR. Jadilah aktivis sejati, jangan jadi aktivis di medsos ya. Oke. Dan untuk yang para sirik-sirik sama ARM ya, lebih baik tenaga dan emosi itu kita mendingan bergabung sama kita salurkan untuk yang untuk yang lebih baik, ya kan, daripada sirik-sirik sama kita, lebih baik bergabung sama kita. Kita berjuang bersama, oke? Iya. Tuh denger tuh, mama aja masih mau turun. Jadilah aktivis sejati, jangan ngedumel di belakang, ngomongin gak benar. Biasanya kalau orang yang suka ngomongin orang, berarti orang hidupnya lebih buruk dari kita orang. Jadi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, silakan baca ya. Ini Indonesia lawan penindasan. Jadi saatnya rakyat Indonesia harus bangkit bersatu melawan penindasan. Indonesia lawan penindasan, lawan arogansi siapapun, baik aparat atau penguasa yang jolim ke rakyat. Mas, itu kemarin apa sih? Ada tulisan paus-paus segala itu apa? Oh iya, jadi gini. Dulu pemirsa itu. Ini saya pikir udah jadi nelayan tukang tangkap paus apa? Iya. Ini nih. Selamat bertemu lagi di acara Silet ARM yang terpercaya, ter-up to date. Jadi hari ini kita ngebahas itu kayaknya di Natuna lagi rame. Jadi kayak aja pemerintah Cina alasannya nguber paus atau ikan-ikannya yang lari ke Indonesia. Apa itu kali ya alasannya? Apa itu alasan yang bohong-bohong aja? Sebenarnya apa sih yang terjadi di Natuna? Kok jadi ikan yang disalahin, ikannya lari ke Indonesia? Udah bosan kali ikannya di Cina. Apa kabar ya kan? Itu kan pemerintah Cina kan melarang pengeboran minyak di Natuna. Dilarang. Emang itu Natuna itu termasuk apa? Wilayah Indonesia dong. Waduh, ngapain dia ngelarang kita? Iya. Hai, apa kabar Indonesia, ya kan? Pejabat-pejabatnya ngapain aja? Itu Menteri Pertahanannya ngapain aja? Terus Panglimanya ngapain aja? Kok kedaulatan kita didiemin aja, ya kan? Itu kapal-kapal kenapa nggak diusir? Apa memang macannya udah jadi kucing, ya kan? Atau kenapa? Masa kita relawan siap loh Pak, kita nangkepin paus-paus itu, kita kembaliin lagi ke Cina. Jangan ditangkap di blender, kemudian masuk kemas, ekspor ke luar negeri. Gitu, jadi otak-otak.
Rebutan ini. Kan masih pembawa acara ini. Pemirsa, inilah acara silet yang terpercaya ya kan, yang tajam setajam silet. Bang Dimas, Sekarang gini, apalagi nih, apalagi, maksud saya itu menhannya kemana, terus kok tapi masih untung ya, yang TNI Angkatan Lautnya tegas ya mas. Itu beritanya kasar loh. Apa? Demi nyawa berani loh. Bang Dimas, aku mau nanya. Maksudnya itu Ya. menyenangkan warga atau bagaimana? Nih kalau Cina sudah melarang pengeboran minyak di Natuna, berarti secara logika maksudnya apa coba? Berarti kedaulatan kita. Berarti apa? Ayo. Kita sebagai Ayo. Indonesia harus apa? Usir apa? Usir Cina. Usir Cina. Oke lah. Itu dia. Usir Cina dari Indonesia. Yang menarik tadi pagi ada ulasan dari Bu Ida, ini tulisannya menarik juga, sempat viral. Itu bahas tentang apa sih? Panjang banget, dalam banget gitu kayaknya tulisannya dari Itu hati. tentang ARM. Kalau pagi tadi Iya, iya. tayang kan tentang ARM. Iya. ARM itu bukan kumpulan komunitas atau dari organisasi tokoh-tokoh besar loh. Iya. Kita ini rakyat biasa, grassroots. iya. Tapi kita itu punya potensi. Satu, kita berani. Yang kedua, kita istiqomah. Yang ketiga, kita punya tujuan yang sama, menyelamatkan Indonesia. Yang terakhir, tetap berpegang pada akidah kita, ikhlas, tulus, dan tidak memiliki tujuan politik apapun, tidak terkait dengan partai manapun. Artinya apa? Membangkitkan semangat yang lain untuk memperbaiki bangsa dan negara. Jadi tidak ada tokoh siapapun di sini. Iya, tidak ada pesan tidak ada pesan. Betul. Tidak ada urusan copres-capres. Tidak ada capres-capres, tidak ada. Jadi yang mau bergabung dengan ARM silahkan bergabung, tidak harus disuruh, tidak harus diminta, karena kami terbuka untuk semua ormas dan rakyat Indonesia. Ya, jadi ini memang udah panggilan hati Bu Ida. Panggilan sebagai jiwa patriotisme anak bangsa Indonesia. Betul. Yang ingin mempertahankan kedaulatan Betul. Ya, sambil ngobrol aja Bu Menu, gimana Bu Menu? Masalah itunya itu apalagi nih Tahu ada. senyum lu. Iya kan? Nih, Pakai usir China dari Indonesia. Itu, gimana? Ya, memang tidak ada untungnya sebetulnya ya. Coba. Ya, ini mereka ini udah merasuk sampai ke tulang ya. Apa ya? Coba ke sumsum ya. Ya kan? Karena karena mereka itu pertama ya. Karena mereka itu pertama hanya gara-gara mereka itu sudah mengambil mengambil haknya dari anak-anak kita, anak cucu kita. Ini nih aku tuh nggak bosen nih ngomong ini karena di luar sana teman-teman itu masih banyak yang belum mengerti. Kenapa sih gitu. Nah, ini lu tahu nggak sih? Nih, kalau kita nih nggak hati-hati ya, kalau kita nih nggak bertindak sampai sekarang, jangan nyesel ntar 10 tahun lagi deh. Gitu aja. Enggak di 10 tahun, 20 tahun kelamaan. Nah, sekarang aja coba. Nah, sekarang coba siapa yang ngomong anak kita nggak kompeten? Itu pejabat siapa? Coba Amang Tua. Nah, itu Amang Tua. Ya, tenaga kerja kita katanya nggak kompeten lah segala macam. Padahal sih sebetulnya coba kita PPKM siapa yang nyuruh kita berjilid-jilid kita di rumah? Tapi nggak jadul level 3. Oh iya, iyalah. Mereka nggak bisa ya. Nggak punya gigi dia sekarang, nggak punya gigi kan dia karena apa? Iya, kasusnya soalnya udah mulai terkuak ya. PCR sama tuh. Ya, bisnis. Jadi sekarang gini ya, ada tuh yang udah laporin dia ke Mabes Polri. Nah, sekarang gimana tuh? Jadi sekarang gini, lu bayangin ya, kalau kita PCR nih ya, kita sekali ceplok, nah kantongnya dia berbunyi celing gitu kan? Nah, celing ya. Coba. Ada notifikasinya ya? Ada gila. Benar. Gitu. Jadi gue kesel nih kalau ngomong kayak begini. Nanti aja besok aja deh. Ya, marah-marahnya tuh besok aja di depan MPR DPR. Nah loh, Mama udah pada marah-marah loh. Ya kan? Nah. Tapi kemarin gue baca itu ada informasi PPKM level 3
nggak ada itu dihapus tuh katanya. Oh gitu ya. Bisa. Jadi Itu ya. COVID itu orang ini yang ngatur. Oh gitu ya. Gue bingung itu. Lu COVID, lu enggak. Sebenarnya mah COVID bisa habis kalau Presiden Jokowi mengatakan COVID selesai. Udah tuntas itu COVID. Iya. Cuma dia nggak berani ngomong. Iya, COVID aja. PCR lagi aja usahanya. Bisnis lagi aja. Presiden itu siapa? Kenapa kok Presiden Jokowi nggak berani ngomong? Coba. Kan bisnis. Oh, bisnis ya. Kapan lagi? Tapi kan sebetulnya sebagai presiden dia bisa dong ngomong COVID selesai gitu. Kenapa dia nggak berani? Selesai kalau dia ngomong. Nah. Udah tidak ada COVID selesai. Cuma dia nggak berani. Oh, ya kenapa nggak berani, Bang? Oh, takut sama siapa? Ya itu ada Iya, enggak yang gue bingung ya, seperti gue pernah bilang ya, yang gue bingung, kok penyakit bisa diatur? Ntar mau datangnya bulan Desember, ntar mau datangnya Maret 2022, ntar mau datang lagi mau Lebaran, lah gue bingung. Emang lu mau naik pesawat? Hah? Lu beli tiket? Hah? Gimana? Gue numpang nanya nih, iya. Jadi gue jadi curiga itu. Hah? Ya, Berarti intinya kok suka-suka rakyat lu bukan aja? untuk ditindas dan ditipu. Jadi stop penipuan di negeri ini. Jadi rakyat bukan untuk ditindas dan ditipu. Stop kebohongan di negeri ini. Rakyat bosan. Jadi itu penyakit dia yang bikin. Dia yang bikin ya. Oh gitu ya. Ah, iya. Iya dong. Ini logika aja. Bener nggak? Bisa diatur ritmenya gitu. Iya itu dia makanya. Jadi dia yang ngetes, dia yang suruh kita vaksin, dia yang jual obatnya, terus duit kita yang habis buat ke situ. Dia itu yang seperti tadi. Celing. Enak banget loh. Aduh, kacilang aja. Wah, ini Berarti ada mafia COVID dong. Nah iya, itu dia. Gitu. Jadi pemerintah berbisnis dengan rakyat. Perboden tuh. Rakyat lagi merana ya karena PPKM berjilid-jilid. Pemerintah berbisnis dengan rakyat. Saat kita dikurung, siapa yang datang? Malam-malam. PKA kan? Iya. Kita kan dari China kan? Iya. Kayak main petak umpet tau nggak? Parah. Kucing-kucingan. Siapapun yang akibatkan rencana itu semua itu adalah orang yang benar-benar jahat. Berarti di negara ini ada konspirasi jahat untuk rakyat dong. Berarti pejabat-pejabat yang terlibat konspirasi jahat di negeri ini harus diusut tuntas. Ya kan? Harusnya tahu diri karena ini kan skandal nih. Pejabat-pejabat negara bisnis. Jadi harusnya pejabat itu tahu diri, mundur. Ya kan? Kalau nanti rakyat udah marah, rakyat udah capek, ya kan udah nggak ada duit buat bayar PCR. Nah, akhirnya pada kejar-kejar tuh yang kasih keluar kebijakan PCR, diubur-ubur nanti ke udak-udak dah sama rakyat. Pasti dicari nanti itu karena gara-gara inilah bisnis-bisnis rakyat terbengkalai, banyak kaki lima masyarakat tutup gara-gara PPKM berjilid-jilid nggak jelas itu. Yang bisa-bisa tiba-tiba kemarin diumumin kok tiba-tiba hilang, nggak jadi lagi, ya kan? Kayak ada kepentingan aja kena pedit, ya kan? Ada kepentingan. Itu tuh nggak boleh begitu. Itu bukti bahwa pemerintah tidak objektif. Jadi membuat kebijakan sesuai dengan kepentingannya. Mereka kan nggak pakai undang-undang. Iya. Mereka tuh undang-undangnya apa sih sekarang katanya? Kan nggak pakai undang-undang. Salah satunya apa? Tritura kita itu adalah Tritura 2021 adalah kembali kepada UUD 45 asli. Oh, berarti ada yang palsu Ada dong. palsu. Totonya minyak kayu putih, bukan minyak kayu putih aja yang palsu, tapi UUD juga palsu. Wah, gue baru tahu. Ada yang duit palsu. Nah, Undang-undang juga ada yang palsu. Iya, ternyata. Toto iya benar. Totonya ada yang Yang kedua Pak Jokowi mundur dah. Daripada bikin rakyat pusing mending Anda mundur deh. Setuju ya? Iya. Mundur. Yang ketiga apa Pak Edi? Nih Pak. Nah ini usir Cina dari Indonesia. Pak Jokowi dulu kan janji
akan memberikan lapangan pekerjaan 10 juta kepada rakyat. Rakyat ternyata bukan rakyat Indonesia. Lo keliru, dia bukan presiden kita itu. Berarti Presiden Cina. Pak Jokowi presiden Cina kali ya. Asistennya. Coba. Karena beliau kan bilang, akan memberikan 10.000 lapangan pekerjaan kepada rakyat. Cuman rakyatnya nggak disebutkan. Ternyata rakyat Cina. Aduh, gimana ini? Jadi yang bodoh kita. Yang Enggak. gini ya, rasanya sudah terlalu gamblang ya. Jadi kebohongan-kebohongan Anda itu sudah terlalu terlihat ya. Kebohongan tentang akan memberikan lapangan pekerjaan. Kebohongan akan membuat mobil SMK yang sampai sekarang belum kelihatan. Kebohongan akan menurunkan dolar sampai dengan berapa? 10.000 ya. 10.000 dan lain-lain. Kayaknya nggak terbukti deh. Jadi kalau Anda bilang A ya berarti anti A. Jadi kalau Anda bilang apa-apa itu sepertinya kebalikannya. Jokowi adalah undang-undang Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti undang-undang Ini masih berlaku gimana? Nah, bagaimana ini sebetulnya? Formil udah cacat, otomatis secara material Tidak boleh. Tidak berlaku. Harusnya pemerintah itu dalam menjalankan roda pemerintahannya itu sesuai dengan undang-undang, bukan berlawanan dengan undang-undang seperti itu ya. Nih ada gue nih satu nih kok kayak pernah dia ngomong dah. Sekarang utang Indonesia ada berapa utangnya? 6.800. Katanya di kantong ada 11.000 triliun. Itu kemana duitnya? Kalau ada di 11.000 udah dibayar cash itu, udah gak ada utang ya. Doraemon lagi jadi. Itu gue bingung sama Saiki gitu kemana uangnya itu ya. Doraemon lagi jadi. Tapi ada lagi katanya, tapi nggak tahu di mana. Ada lagi. Cuma di kantong gua 11 juta, 11.000 triliun. Gile men, lunasin aja tuh utang Berarti negara. kalau udah di kantong, udah nggak perlu banyak proses, langsung aja dikeluarin kalau udah di kantong mah ya. Logikanya kan begitu. Apa jangan-jangan kalau udah di kantong, kan tinggal keluarin aja. Nah ini kok sekarang utangnya Tenang, di kantong saya ada 11.000 triliun. Nggak perlu kita ngutang-ngutang Nggak perlu lagi kita ngutang. Cuman gini loh, gini ya. Itu sebetulnya duit siapa? Jangan-jangan ngaku-ngaku. Nggak mungkin lah. Iya kan? Ya mungkin dia bikin ini kali asal orang-orang pada senang. ABS dong. Bukan asal orang-orang pada senang. Karena apa? Uang itu monopoli. Karena apa? Duit monopoli bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Monopoli saya kan nggak dapat segitu dong monopoli. Yes. Tapi terlalu luar biasa emang dia bohongnya ya. Iya. Gua pengen belajar takut dosa gua. Mau belajar bohong takut dosa. Nah, ini lagi Pak Jokowi. Kalau rakyat berdemo, hadapi dong, ajak dialog ya. Kenapa kalau rakyat berdemo Anda kok malah pergi ke kandang Katanya kangen bebek? Katanya kangen di demo. Kau kenapa larinya ke kandang bebek? Apakah rakyat itu dianggap bebek gitu ya? Waduh, keterlaluan. Bebek itu kan makhluk bodoh. Jadi dengan demikian Bapak bukan mengajarkan anak rakyat Indonesia menjadi pintar, tapi Bapak mengajarkan anak-anak memposisikan Indonesia, rakyat Indonesia itu menjadi bodoh. Jadi Bapak sebenarnya bukan presiden Indonesia kalau begitu ya. Bisa dikatakan pengkhianat kali ya. Begitu. Oleh karena itu, Bapak mundur aja lah Pak. Rakyat kasihan udah susah Pak. Oke, mari. Ini satu lagi input dari ini input dari saya. Negara ini bukan hanya milik aparat dan penguasa ya. Negara ini bukan hanya milik aparat dan penguasa. Halo para pejabat tinggi negeri ini, sadarlah bahwa negara ini bukan hanya milik Anda seorang. Jadi milik lebih dari berjuta-juta rakyat Indonesia. 245 Jadi juta. ya, jadi Anda harus sadar. Jadi apa yang jadi kebijakan Anda itu tolong dipikirkan, ya kan? Dan rakyatmu itu bukan untuk ditindas, ditipu dan dibohongin. Karena rakyat sudah mual
malah banyak yang muntah-muntah ya. Iya. Udah banyak yang muntah karena kebohongan. Iya. Ya, terus jadi rakyat itu butuh negara ini benar-benar berdaulat. Jadi saya pribadi negara ini saya maunya benar-benar Indonesia yang benar-benar jaya, tidak mau dibawa penjajahan negara lain dan dibawa kendala negara lain, apalagi negara Cina. Jadi saat ini rakyat Indonesia harus bersatu, jangan sampai tertipu investasi yang berkedok penjajahan dari negeri Cina. Karena kita ini sebenarnya mau nggak mau sebenarnya udah terjebak. Utang-utang Cina itu udah banyak. Jadi sebenarnya ya kita harus bangkit melawan itu. Karena Indonesia itu butuh kedaulatan. Dan tolong ya untuk Panglima TNI, saya mengimbau bahwa rakyat ini memang harus dibela, kedaulatan negeri ini dibela. Jadi tidak boleh istilahnya kalau ada negara lain yang misalnya mereka mau menjajah negara kita, ya dan mereka melecehkan kedaulatan negara kita, ya harus dilawan dong, bener nggak? Ya kan, ngapain kita mesti takut? Prajurit itu memang untuk garda terdepan untuk bela rakyat negara, bukan penguasa. Apalagi penguasa itu dolim sama rakyat, ya nggak usah dibela Pak. Jadi bela aja rakyat. Jadi gitu. Jadi nggak usah takut yang misalnya sekarang lagi rame tuh di Natuna, suruh pengeboran minyak, suruh berhenti, pada itu wilayah kita, ya kita harus lawan. Ngapain kita takut? Iya, saya juga siap tuh Pak untuk nangkep yang paus-paus katanya yang alas saja itu mereka ikan-ikannya pada kabur ke negeri Cina. Udah saya semir nih rambut saya udah hitam-hitam nih buat. Pokoknya intinya gini Pak, rakyat itu akan mendukung kebijakan Bapak asal memang Bapak untuk membela rakyat dan negara, dan satupun Indonesia, kedaulatan Indonesia tidak boleh dilecehkan oleh negara siapapun, karena kami semua rakyat Indonesia cinta damai, cinta NKRI. Apapun yang terjadi, rakyat akan membela negeri ini, tidak mau dijajah siapapun, termasuk penjajahan negeri Cina. Yes, oke, langsung Bu Devi buat closing statement. Iya, closing statement. Oke. Iya nanti di closing statement. Oke. Ya. Oke, dari saya, kita harus melakukan sesuatu, nggak bisa cuma diam aja di medsos aja cuap-cuap, nggak guna. Kalau lu nggak ada perlawanan sama sekali, tetap kita harus turun ke jalan. Semoga perjuangan kita tidak ada perjuangan yang sia-sia, nggak ada itu ceritanya. Betul. Bagaimanapun tetap kita harus usaha. Kita sendiri yang usaha, Allah tidak merubah nasib suatu bangsa tanpa bangsa itu sendiri merubahnya. Jadi teman-teman ya, ngarep banget deh. Besok mudah-mudahan kita ketemu. Jangan lupa ketemu tanggal 8 dan tanggal 9 datang ke DPR MPR. Kita sama-sama, kita berjuang sama-sama. Nggak ada perjuangan yang sia-sia. Oke. Iya. Bu Ida. Satu lagi Pak, saya ingatkan tuntutan kami yang beberapa waktu lalu kayaknya udah mulai mengendor nih, mentang-mentang semuanya nge-up untuk menolak Permendikbud nomor 30 2021 tentang pelegalan LGBT dan seks bebas. Mentang-mentang semua sudah menuntut, lalu dipeti-eskan. Tidak Pak, kami masih ingat. Tadi malam itu ada pesta tuh. Nah, itu dia, udah pesta, udah nggak pakai masker dan bla 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 bla. Di mana itu? Mampang. Keterlaluan kan? Ada pedang. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali Pak, dan besok akan saya pertegas tolak Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Iya. Kami menolak dan Anda harus mencabutnya. Kalau tidak, kami akan tetap berdiri di depan dewan sana. Oh iya. Sampai ketemu lama-lama. Iya, nyabutnya nggak lama-lama. Kita nggak ada deal-dealan loh nanti. Pokoknya tetap harus dicabut. Iya. Harus dicabut. Yes. Bu Bono, closing statement. Iya, closing statement. Kepada teman-teman ya yang merasa saya Pancasila. Sekarang saya hanya bertanya, selama ini apakah memang Pancasila itu sudah dijalankan oleh pemerintah kita? Coba deh pikirin sendiri ya. Jadi NKRI harga mati. Gitu. Garuda di dadaku. Garuda di dadaku tapi bukan yang Garuda merah ya. Iya, Pak Edi. Ya, sekali lagi kepada rekan semua sebangsa setanah air, besok
datanglah pada tanggal 8 dan 9 Desember 2021 jam 10 hingga selesai di gedung DPR. Mari kita suarakan penderitaan rakyat dan keinginan rakyat terhadap pemerintah ini apa. Mari kita suarakan. Kita negara demokrasi, bukan negara komunis. Ya, jangan takut. Kita berada, kegiatan kita, aksi kita dilindungi oleh undang-undang. Dan ini bukan kegiatan ilegal. Yes. Demikian, terima kasih. Ya, Bang Jones. Baik, kalau saya sih closing statementnya sih yang enak-enak aja dah. Mungkin ringan tapi berat jawabnya. Iya. Apa tuh? TKA Cina di sini datang, dia meraup harta. Itu sebenarnya yang salah siapa ya? Iya. Pemerintah kita apa atau orang Cina yang salah? Itu yang jadi bahan pemikiran kita nih. Tamu nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Tamu itu selalu bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu dibagi. Nah, orang bawa nggak kebagian oleh-oleh. Harusnya dikasih lah orang-orang bawa. Contoh kayak macam keadilan lah bagi warga itu. Itu yang paling utama. Balik lagi tuh ke Pancasila, keadilan sosial bagi Nah, rakyat itu. Indonesia. Ada nggak? Kagak ada. Siapa yang bilang, jadi aku Pancasila segala yang macam. jadi pertanyaan besarnya, apakah Cina atau pemerintah yang salah di negeri ini? Itu aja. Makasih. Oke, pemirsa, itu tadi pendapat-pendapat daripada kawan-kawan kita. Ya, semoga Indonesia ketika ingin bersuara, para aktivis, para rakyat Indonesia ingin menyampaikan aspirasi, teruslah bersuara, ya kan? Jangan mau dibungkam, ya kan? Nah, kemudian daripada itu orang yang tidak bersuara dipaksa bersuara oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Ya kan? Kemarin tuh ada menteri sosial tuh, orang nggak bisa ngapa-ngapain dipaksa bicara. Nah, giliran orang yang bisa bicara dilarang bicara. Ini sebuah logika-logika yang tidak benar dari pemerintahan Jokowi. Jadi tolong itu menjadi evaluasi baru juga buat ibu menterinya yang keganjenan. Orang ke Semeru itu gimana-mana juga bawa bantuan evakuasi, bukan mungut-mungutin batu di situ, ngapain gitu kan? Tapi bisa nangkal badai dia loh. Rame lagi pemirsa. Ternyata rame lagi pemirsa. Nangkal badai. Iya. Kemudian Gak usah mengutin batu. Iya. Datang aja sana ke Semeru. Iya. Astagfirullahalazim. Ngapain sih? Iya, mungkin dia lagi mules. Iya, mungkin jadi mules, ya kan? Jadi kawan-kawan semua yang ada di Indonesia, kemudian daripada itu juga buat kawan-kawan buruh yang tetap setia, konsisten, teruslah berjuang menolak undang-undang inkonstitusional Omnibus Law yang kemarin diputuskan oleh MK. Dan bagi seluruh rakyat, jangan salah persepsi bahwa undang-undang Omnibus Law itu bukan hanya untuk kepentingan kaum buruh saja. Kaum buruh itu hanya satu klaster aja di situ. Di dalam undang-undang Omnibus Law itu ada 11 klaster, di mana tentang adat, pemerintah daerah, tanah, apalah segala macam. Nah, segala bentuk turunan-turunannya nanti akan menyengsarakan rakyat. Jadi karena sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu cacat formil, maka kita meminta kepada DPR RI nanti untuk segera membatalkan secara permanen Undang-Undang Inkonstitusional Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu atas permintaan rakyat gitu loh. Berarti itu karena berarti itu suatu indikasi bahwa Jokowi ini memang presiden gagal. Iya, dia nyatakan bahwa undang-undang Undang-Undang Omnibus Law di G20 kemarin, di pertemuan ekonomi sedunia kemarin, pertemuan internasional, dia nyatakan bahwa dia sudah membuat undang-undang Omnibus Law untuk mempermudah investasi. Ternyata undang-undang itu dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi alias inkonstitusional. Aduh, betapa malunya tuh di sini. Di mana itu kalau udah kayak begitu kan? Nah, itulah jadi dan selain daripada itu ya kan, supaya itu di malunya itu disimpan di dengkul, ya kan? Udah ngomong-ngomong kemana-mana kepala-kepala seluruh kepala negara menyatakan undang-undang Omnibus Law inkonstitusional. Dan sekedar informasi buat Pak Jokowi bahwa terkait pernyataan saudara menyatakan bahwa undang-undang tersebut tetap berlaku,
menjadi persoalan internasional hari ini. Karena sekarang justru kepada kepala-kepala negara yang Anda sampaikan bahwa undang-undang yang Anda banggakan itu mempermudah investasi dan ternyata sudah dinyatakan inkonstitusional, maka menjadi kontroversi bahwa Presiden Jokowi dianggap sebagai presiden yang otoriter oleh dunia internasional karena sudah mengangkangi dan melangkahi kewenangan daripada majelis hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bapak menyatakan berlaku padahal Bapak seorang eksekutif pelaksana undang-undang itu, bukan menafsirkan undang-undang. Itu kesalahan Pak Jokowi. Kenapa Anda tafsirkan? Yang tafsirkan Anda langsung. Terus apa gunanya Menko Polhukam? Apa gunanya Menteri Hukum dan HAM? Yang pembantu-pembantu Anda sendiri harus itu dulu yang ngomong, bukan Anda. Masa Anda dulu baru mereka? Jadi dibalik dong. Jangan-jangan Anda pembantunya Menko Polhukam, pembantunya Menkumham. Di mana-mana itu majikan terakhir. Ya kan? Harusnya pembantu dulu yang bicara, baru majikan terakhir. Ini tidak. Anda dulu yang sebagai kepala negara menyampaikan pagi-pagi karena galau gitu kan. Tambah lagi apalagi nih Erlangga Hartarto memperkuat itu sehingga membius seluruh rakyat Indonesia bahwa undang-undang ini masih berlaku. Tapi ternyata itu sudah jelas itu inkonstitusional. Maka salah satu tuntutan aksi kami besok adalah batalkan undang-undang inkonstitusional Omnibus Law Cipta Kerja. Ya kan? Nomor 11 tahun 2020 secepatnya, segera mungkin demi menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Nah, untuk itu pemirsa, kita sampai bertemu besok di depan gedung DPR bersama Aliansi Rakyat Menggugat. Hidup rakyat. Hidup. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.